Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kami lanjutkan lagi perbincangan masih bersama dengan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Pak Gatot, tadi kata Pak Muldoko, saya akan berdiri paling depan, jangan coba-coba ganggu Presiden. Pernyataan Pak Muldoko ini Anda nilai sah-sah saja karena beliau adalah KSP, Kepala KSP, atau justru tidak pas untuk disampaikan Kepala KSP? Ya, apapun yang disampaikan oleh Pak Muldoko itu kan mewakili pemerintah. Sehingga mengatakan demikian, siapa sih yang berani rakyat? Tetapi kan sangat disayangkan untuk menakut-nakuti rakyat dengan pernyataan seperti itu. Toh sudah ada Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Rocky akan dijerat dengan pasal-pasal yang ada. Sehingga tidak perlu sampai seperti itu berbicara. Ini justru membuat rakyat berpikir bahwa yang disampaikan Pak Muldoko itu pasti perintah Presiden. Dan Presiden mengancam rakyat, ini kan tidak bagus. Di bagian mana Dan yang Pak Presiden Gatot pun nilai selama ini menakut-nakuti diam. rakyat, Pak? Ya dengan katanya jangan coba-coba berhadapan dengan Presiden. Loh, Presiden ini kan ditugaskan oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45, membentuk pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Jadi saya mohon maaf kepada Pak Muldoko, selama ini dalam kasus seperti ini Pak Jokowi diam, padahal sebagai objek yang terolah dikatakan dihina tadi, diam, tidak berbuat apa-apa. Itu kan seorang negarawan. Hal ini menjadi jelek karena kepala staf kepresidenan itu orang dekatnya Presiden, yang setiap saat bertemu dengan Presiden, menyatakan seperti itu kan sangat disayangkan. Sudah biarlah kepolisian yang bekerja sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Itu menurut pendapat saya. Baik, oke. Pak Gatot, oke, Anda katakan sudahlah biarkan kepolisian bekerja. Sejumlah pihak kita tahu sekarang ramai-ramai melaporkan Rocky ke polisi, total ada 13 laporan, kemudian 2 pengaduan masyarakat. Menurut Anda ini masyarakat kita yang belum dewasa dalam berdemokrasi, atau memang untuk urusan seperti ini harus diselesaikan lewat jalur hukum saja agar lebih jelas? Silvi, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan sebelum menjawab ini, bahwa kita punya 3 modal bernegara ini, yaitu Pancasila merupakan modal utama yang tidak ternilai besarnya bagi kelestarian, kesejahteraan, dan daya saing bangsa. Modal utama lainnya adalah warga negara yang baik dan bermental juang yang meyakinkan bahwa bangsa itu adalah sebuah ruh untuk bersatu. Dan yang ketiga, sistem penyelenggaraan negara yang berkualitas. Ketiga-tiganya ini sekarang sedang sakit. Bangsa ini sedang susah, sedang sakit. Maka jangan membuat hal-hal yang ini terbelah. Itu kan suatu hal yang masalah hukum. Jangan masuk lagi ke ranah-ranah yang lain-lain lagi selain hukum. Biarlah itu polisi bekerja sesuai dengan hukum yang ada. Walaupun saya katakan tadi masih menggunakan hukum zaman kolonialisme tahun 46. Tapi ya itu kenyataannya yang harus kita terima bersama-sama dalam kondisi yang sekarang ini. Jadi sangat disayangkan apabila kita tidak pahami tentang modal yang kita miliki ini yang semuanya dalam terluka. Kita tidak punya survive dan kita tidak punya hal yang bisa membuat bangsa ini lestari, bisa terpecah bahkan bisa hancur. Ini yang sama-sama politikus dan kemudian ilmuwan semua turun ke bawah untuk mendiskusikan hal ini agar tidak berlanjut-lanjut. Sehingga bangsa ini baru menuju kepada Pilpres. Belum penetapan dari KPU, belum kampanye dan sebagainya. Ini sangat berbahaya. Ini yang saya himbau mungkin harus turun untuk menjadikan permasalahan ini jangan hanya masalah yang remeh seperti ini menjadi bangsa ini terpelah. Ada yang bakar-bakaran bendera, ada yang dan sebagainya itu sih. Oke,